Setiap tahun ada, tapi tidak setiap tahun Yang lebih benar-benar memalukan lagi, ini kan ajang bersinar. pencarian bakat. Masa jadi juara atau jadi terkenal atau jadi didukung hanya karena penderitaan hidupnya. Mm-mm. Ini kan kompetisi skill bernyanyi, kompetisi skill melawat, kompetisi Menari. penari. Ya jadi fokuslah ke skill menari, fokuslah ke skill bernyanyi. Jangan gara-gara hidupnya menderita. Jadi dikasihan, akhirnya dikasih juara Nah, ini satu. kadang baik juri, penyelenggara maupun penonton. Mm-mm. Jadi berdoa semua ke Tuhan. Karena kesian. Nah, makanya akhirnya enggak pertanyaannya tadi kan kenapa jadinya tidak muncul. Iya. Di samping karena attitude yang juara itu sendiri, di samping karena yang juara itu tidak menghibur ketika di kehidupan nyata, Di luar kompetisi. kemudian dipilih berdasarkan perasaan hati yang mendalam. Ini kan skill. Mencari orang-orang yang punya skill di bidangnya. Nah, di barat itu, di luar itu begitu. Dan benar-benar senang ketika melihat ada peserta yang punya keunikan. Ya iyalah itu. Nah, yang ini itu gue harus aneh, hati, bukan aneh ya, yang lain daripada yang lain. Hati-hati aku nih bicara. Karakter itu kata lain dari warna seseorang, Ya. ciri khas seseorang. Dan ciri khas seseorang itu sudah ada sejak lahir. Contoh, ada orang terlahir jadi pendiam. Itu karakter tuh. Ada orang yang terlahir humoris. Ada orang yang terlahir jadi penyendiri. Nah, itu karakter tuh. Salah satu bentuk dari karakter itu adalah lo lagi tidur, terus lo dengar orang ngomong. Pasti lo tahu itu si A, itu si B, itu si C, itu si D. Nah, itu karakter tuh. Setiap orang punya warna suara. Nah, terus ada kalimat membentuk karakter. Manusia itu terlahir sudah ada karakter, sudah ada warna. Buktinya adalah ketika kita mendengar orang bicara, kita langsung tahu itu si A, itu si B, itu si C, itu si D. Oh, itu suara bapakku. Oh, itu suara kakakku. Oh, itu suara temanku. Oh, itu suara pacarku. Nah, itu karakter. Karakter itu sudah ada sejak lahir. Tugasnya kita tinggal mengasah. Tugasnya kita tinggal menjadikan karakter itu sendiri supaya tambah kuat, bukan membentuk. Nah, ini para juri berkata membentuk karakter. Bentuk karaktermu. Usahakan setiap penyanyi itu warna bernyanyi itu sesuai suara ketika dia ngomong. Jangan membentuk, carilah karaktermu. Apa? Seperti itu. Berarti seperti dia dong, bukan seperti diriku. Dibilang bodoh nanti sakit hati. Karena juri. Setiap manusia itu sudah ada karakter. Salah satu bukti ketika kita mendengar orang bicara. Nah, gimana warna suaranya ketika ngomong sama dengan ketika dia nyanyi?
Nah itu, supaya kita mengenal dengan tanpa melihat. Ada yang bersuara serak dari sejak lahir. Ada yang bersuara lemah lembut dari sejak lahir. Ada yang bersuara tegas dari sejak lahir. Itu warna suara kita tuh sudah ada sejak kita lahir. Jadi hilang karena disuruh membentuk karakter seperti dia. Sesuai dengan apa yang Yang disuka. dia mau. Jadi sekali lagi, warna tiap orang itu sudah ada sejak lahir. Bukti sudah ada sejak lahir. Ketika kita mendengar orang ngomong, kita langsung tahu itu kakakku, itu bapakku, itu adikku, itu temanku, itu pacarku. Dengan tanpa melihat. Nah kadang-kadang kita ini diantarkan, kamu bagusnya nyanyi kayak dia, karena gayamu itu kayak dia. Maka jadilah diri orang lain. Dan senang ketika menyamakan diri dengan orang lain. Ya. Padahal semirip-miripnya semua orang itu beda. Ada orang ketika tampil santai. Ya karakternya memang santai. Dijadiin lincah. Ada orang yang karakternya ketika tampil lincah, dijadiin santai. Jadi yang menghancurkan warna tiap orang itu yang menilai. Yang menilai. Sekarang aku kasih tahu ya. Buat semua yang akan mengadakan ajang. Buat semua yang mengadakan ajang, buat semua juri yang akan jadi juri di ajang manapun. Orang yang punya mental pejuang, tidak cengeng, selalu berusaha keras, terciptalah rock. Orang yang memuja-muji, pakai perasaan, terciptalah genre pop. Orang yang menjerit-jerit akan penderitaan hidupnya, terciptalah blues. Orang yang menikmati hidupnya dari apa yang dia dapat, santai menikmati hidupnya, terciptalah jazz. Orang yang suka dengan kenyataan realita, itulah balada. Orang yang selalu senang menghadapi persoalan dengan santai, terciptalah dangdut. Orang yang tak mau diatur mental pribadinya, terciptalah punk. Orang yang apa adanya, yang tidak kamuflase, yang menunjukkan dirinya apa adanya, terciptalah rock and roll. Jadi rock and roll itu kata lain dari apa adanya. Bukan rock and roll itu, halo bro santai bro, bukan begitu. Diterima atau tidak? Kalau tolak ukur penyanyi rock itu berdasarkan suara serak, Ahmad Albar tidak serak suaranya. Cakrakan serak. Nah berhentilah mengukur orang itu jadi penyanyi rock hanya karena suaranya serak. Kalau tolak ukur penyanyi rock itu karena suaranya tinggi, Ahmad Albar tuh nyanyi enak lah, tapi itu rocker. God bless. Artinya genre itu sama dengan mental. Ditentukan kepribadian. Model orang kayak lo ini nyanyi lagu
memelas-melas, nggak cocok. Oh, muka manis gini kok. Iya, nah dipilih. Nah ini lagi nih, ku beritahu. Muka manis Jadi gini. penyanyi pop hanya karena lo cantik. Mm-mm. Perhatikanlah ya, orang yang suka romantis Hmm. ya, pasti dia lebih suka lagu pop. Hmm. Ini mukanya romantis. Orang yang romantis. Orang yang tidak bisa diatur. Frontal, pasti dia suka lagu Pang. lagu punk. Orang yang suka berjuang, tidak menyerah, keras hidupnya, pasti suka lagu rock. Nah, kalau misalkan tolak ukur penyanyi rock itu ditentukan oleh suara tinggi atau rendah, oleh suara tinggi, ya gimana yang bersuara rendah yang pengen nyanyi lagu rock? Tapi feel-nya dapat ketika dia nyanyi rock, sound-nya dapat. Alangkah kasihannya yang bersuara rendah. Nah, kira-kira aku genre musiknya apa? Sekali lagi kuucapkan, warna suara itu sudah ada sejak lahir. Tinggal tugasnya kita mengasah dan menjadikan itu. Nih, untuk ajang pencarian penyanyi. Ya. Oke. Kenapa? Kayak misalkan zaman dulu, kalau di dunia palawak, Sri Mulat. Ya. Ya mereka-mereka yang di Sri Mulat itu jangan ngomong duduk ada lucu. Nah sekarang dilucu-lucuin. Bahkan kata-katanya udah diatur. Ya. Ada materi. Nah, kalau Sri Mulat tuh enggak, nyengir aja lucu. Nah itulah pelawak. Sekali lagi dengan segala hormat, nilailah objektif. Nilailah berdasarkan pemahaman. Nilailah berdasarkan pengetahuan. Nilailah berdasarkan skill. Jangan dinilai karena suka atau tidak. Secara personal. Makanya kan efek dari itu semua. Sampai detik ini ada nggak generasi musik yang heboh kayak tahun dulu. Tahun 90-an tuh luar biasa loh. Banyak banget warna musik nih. Jadi senang dengan peserta karena peserta bawa nasi uduk. Bawa-bawain. Jadi senang dengan peserta karena peserta bawa batik. Buat juri. Ya. Oleh-oleh. Jadi senang dengan peserta karena peserta bawain lagunya. Aku tuh pengen jelasin secara dalam, tapi takut nggak ngerti nanti. Nanti secara spesifiknya ya, kan ini masih ngomongin ajang pencarian bakat. Garis besarnya dulu. Iya, antarkanlah tiap yang punya bakat itu sesuai bakatnya. Nanti begitu membahas tentang penyanyi, nah baru